cerita hari ini bahwa ikhtiar saya channel ini karena sejak awal saya sudah mendeklar bahwa saya akan mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk jabatan apapun sebagai pejabat publik, maka channel ini saya gunakan sebagai saluran informasi, ide-ide, gagasan dan wacana saya tentang itu. Tetapi karena Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan Partai Gerindra dan akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden, maka saya Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah hampir 1 bulan tidak mengudara, teman-teman. Hari ini saya mau bercerita kepada teman-teman semua. Saya hampir 28 hari galau. Kenapa saya galau? Nah, saya mau ceritakan di sini. Saya galau itu karena saya berniat sekali ingin membuat channel ini salah satu channel atau saluran informasi untuk mendukung Prabowo Subianto. Tetapi di tanggal 30 Juni channel saya kena hack. Wah, saya di situ udah lemas, panik, stres. Wah, berbagai upaya coba saya cari informasi di YouTube, teman-teman sesama pengguna YouTube, teman-teman saya komunitas YouTube. Saya cari informasinya bagaimana cara menyelamatkan channel saya ini. Nah, selama 5 hari saya berusaha untuk menghubungi teman-teman. Bahkan ada teman juga, ada salah satu tim YouTube juga saya hubungin. Karena saya dikasih nomor kontak, saya coba tanya, "Mas, punya pengalaman nggak channel pernah kena hack?" gitu ya. Saya tanya juga, tapi hikmahnya nggak dibalas sama sekali. Di-read tapi nggak dibalas. Waduh. Ya, di satu sisi agak sedih, kecewa ya. Tapi itu yang sering disebut oleh orang-orang bijak, jangan berharap kepada manusia. Karena nggak semua orang bisa diharapin ya. Nah, kemudian saya coba cari informasi, saya tonton di YouTube. Kemudian ternyata banyak yang sudah pengalaman seperti saya ini ya, yang channel mereka kena hack ya. Kemudian ya kan kita tidak tahu nih bagaimana caranya. Seorang teman saya ngasih tahu ke saya, ya sudah, nanti kamu tinggal tweet aja, nanti kamu mention atau kamu tandai tim support YouTube. Nah, saya lakukan itu pada hari yang kelima kalau nggak salah ya. Pada hari kelima saya lakukan itu, kemudian dibalas, kemudian mereka inbox saya dan meminta untuk mengisi form ya. Ya mungkin teman-teman ini cerita seperti ini bukan cerita baru lagi ya bagi sesama teman-teman pengguna YouTube atau sesama YouTuber, mungkin cerita nggak cerita baru lagi. Tetapi saya mau sampaikan satu hal sebagai hal yang terpenting, yang paling utama. Yang paling pertama, jika kamu mengalami situasi seperti yang saya alami atau channel kamu kena hack, yang paling pertama yang perlu kamu lakukan itu adalah berkabar kepada tim YouTube. Jangan berkabar kepada manusia yang lain, karena itu terus terang itu nggak bisa diharapin. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kamu sudah berkabar, lakukanlah kabar itu dengan menyampaikan sesuatu informasi yang benar. Artinya bukti kepemilikanmu itu harus benar ya. Yang paling pertama yang harus kamu garis bawahi dan dari sekarang perlu kamu save, karena kita nggak tahu ya YouTube kita itu kapan akan dihack orang, apakah dihack atau tidak. YouTube kita itu kita nggak tahu situasi itu akan menimpa kita atau tidak. Maka yang paling penting yang harus kamu miliki adalah yang pertama adalah ID channel kamu. ID channel kamu tuh harus simpan dari sekarang. Itu yang paling utama yang akan mereka minta. Terus yang kedua, ID AdSense kamu kalau kamu punya AdSense gitu. Jadi kalau itu sudah kamu miliki, maka akan lebih mudah mengklaim atau melaporkan kepada YouTube bahwa channel kamu itu kena hack gitu ya. Nah, itu yang paling perlu. Kalau soal step-stepnya, yang paling pertama itu saja. Ketika kamu tidak dapat lagi punya akses, atau ketika kamu tidak bisa lagi login ke YouTube kamu, maka langkah yang paling pertama jika tidak melakukan pelanggaran adalah kamu harus laporkan kepada YouTube, tim YouTube. Caranya bagaimana? Ya udah, kamu tinggal tweet aja dan kamu mention tim YouTube. Nah, mereka akan sangat cepat untuk merespon. Nanti dari situ nanti akan ada panduan-panduan yang akan mereka kasih ke kita. Nanti suruh isi form, kemudian setelah kita isi form baru tahapan berikutnya, sampai nanti proses itu berjalan sampai clear. Nah, itu yang paling perlu dulu. Nah, maka saya tidak akan membahas step-step apa yang harus Anda lakukan ketika akun YouTube Anda kena hack.
Saya hanya mau bercerita hari ini bahwa ikhtiar saya channel ini, karena sejak awal saya sudah mendeklar bahwa saya akan mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk jabatan apapun sebagai pejabat publik, maka channel ini saya gunakan sebagai saluran informasi, ide-ide, gagasan, dan wacana saya tentang itu. Tetapi karena Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan Partai Gerindra dan akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden, maka saya ikut Kang Deddy Mulyadi. Secara otomatis channel ini juga akan ikut mendukung Prabowo Subianto. Oke? Bagi yang sepakat silakan subscribe, silakan share videonya. Tapi bagi Anda yang nggak sepakat juga tidak masalah. Ya kan? Karena ini adalah sikap pribadi saya, hak demokratis saya yang harus saya lakukan ketika saya memiliki sesuatu yang bisa saya gunakan untuk mewujudkan hak demokratis saya itu, yaitu kepemilikan saya atas channel ini. Nah, itu yang paling pertama dulu. Terus yang berikutnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, dalam proses galau selama 28 hari itu apa yang saya rasakan. Ini semacam berbagi informasi saja agar nanti kalian tahu bahwa bagaimana saya menginginkan channel ini menjadi media untuk mewujudkan impian banyak orang. Siapa banyak orang itu adalah mereka fans Kang Deddy Mulyadi dan mereka yang menginginkan Prabowo Subianto menjadi presiden di 2024. Oke, mantap. Jadi ceritanya begini. Selama hari ke-10 saya sudah dapat akses ke email. Kemudian setelah saya dapat akses ke email, kemudian saya dapat akses kepada YouTube saya. Nah, tetapi problemnya kemudian saya tidak bisa merubah akun saya itu menjadi akun publik. Jadi akunnya privat. Jadi sama aja, setelah saya dapat akses penuh, dikirim YouTube informasi bahwa saya sudah mendapatkan akses penuh atas channel Anda gitu ya. Setelah saya mendapatkan akses penuh itu, maka masalah berikutnya adalah channel ini tidak bisa publik. Makanya selama 28 hari itu dia pribadi, dia privat. Jadi video-video itu nggak bisa ditonton gitu. Nah, itu terjadi di hari ke-10. Berarti dari 10 ke 28 berarti kan sekitar 18 hari lagi. Sekitar 18 hari saya coba, tidak bisa, saya coba, tidak bisa, saya surati lagi YouTube, tidak bisa. Nah, akhirnya mereka menjawab seperti ini kira-kira jawabannya di email itu ya. Emailnya ini rahasia karena ini salurannya hanya untuk mereka yang melaporkan atau yang memiliki case-case tertentu seperti misalkan tadinya kan case pertama itu adalah case dihack, kemudian case kedua itu tidak bisa dirubah ke akun publik. Mereka jawab begini: terima kasih atas kesabaran Anda. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan masalah akun Anda saat ini tidak bisa dirubah menjadi akun publik gitu ya. Nah, setelah itu saya coba terus tuh, saya coba dan tidak bisa. Saya udah hampir frustrasi. Saya udah bingung, udah pusing ya, pusing gimana ya, pusing ya sudahlah, mungkin dunia digital bukan dunia saya lagi untuk di tahun 2024 gitu ya. Karena terus terang aja di 2014 sampai 2019 ini akun ini atau channel ini saya gunakan banyak untuk mendorong informasi-informasi tentang ya Joko Widodo, Capres Jokowi pada saat itu. Jadi Capres ini bisa jadi subscribernya nih banyak pendukung Jokowi, tapi tidak masalah. Kalaupun mereka harus unsubscribe atau mereka tidak mendukung lagi ide-ide yang akan disampaikan nanti ke depan, ya tidak masalah. Tapi itu yang menurut saya itu yang perlu saya sampaikan sebagai rasa galau saya ketika saya tidak bisa berkontribusi untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi dan ikut Kang Deddy Mulyadi memenangkan Prabowo Subianto. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, tadi pagi saya dapat email dari YouTube. Mereka menyatakan terima kasih atas kesabaran Anda, bahwa hari ini channel Anda menurut tim informasi dari tim pakar kami bahwa channel Anda saat ini sudah bisa dirubah ke dalam pengaturan publik. Saya coba langsung saya coba. Nah, dengan semangat yang membara membaca email dari tim YouTube itu, ya saya coba, akhirnya bisa. Nah, setelah itu saya langsung berpikir, ya saya harus berikan klarifikasi. Yang paling pertama bahwa channel saya dihack selama 28 hari. Bukan saya tidak mau berkontribusi terhadap informasi ataupun video-video yang seringkali saya lakukan sebagai pendukung atau sebagai sarana atau alat untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi dan mendukung Prabowo Subianto gitu. Nah, yang kedua,
selama 28 hari itu memang yang ada di pikiran saya, kalau nanti channel saya ini telah kembali pulih 100%, kalau nanti channel saya ini sudah bisa saya kendalikan 100%, maka channel ini akan 100% menjadi channel pendukung Prabowo Subianto. Dan itu terwujud. Saya senang sekali. Oke. Maka buat teman-teman semua, siapapun Anda di sana, apapun latar belakangnya, mau konten kreator, mau akademisi, mau aktivis, mau politisi, mau rakyat biasa seperti saya, mau siapapun Anda yang mendukung Prabowo Subianto Capres 2024 dan menjadi presiden di 2024 terpilih lewat pemilu 14 Februari 2024, silakan datang ke sini, bincang di sini di Satrio Bushido Library. Mau vlog kah kamu bikin, mau bercerita, mau testimoni, mau podcast, saya persilakan di sini. Anda bebas untuk memanfaatkannya dengan catatan gunakan informasi yang benar. Apalagi informasinya agak lucu-lucu, kocak-kocak. Saya senang tuh. Jadi buat teman-teman di sana, khususnya teman-teman yang ada di Jawa Barat yang selama ini sudah interaksi banyak dengan saya, buat teman-teman di Medan, di Riau, di Pekanbaru, kemudian di Banten, di Jawa Timur yang sudah berkomunikasi dengan saya tentang banyak hal, atau yang sudah kita bangun jaringan lewat Jaringan Rakyat Indonesia yang pernah mendeklarasikan Kang Deddy Mulyadi, silakan Anda bagi informasi di channel ini. Kita akan dukung Prabowo di 2024. Kegalauan 28 hari pasca Satrio Bushido Library dihack, hari ini sudah menemukan jawaban bahwa kita akan kembali mengudara dengan Prabowo Subianto Capres 2024, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat 2024. Oke, thank you. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.